Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, yang ada di tanah Uzlah Bukit Lebah, yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kajian tadabbur Al-Quran, yang mana di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat dilanjutkan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah, dan terus menerus yang demikian itu hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era Mubasyirat al-Mahdi wal Mu'minin. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Ikhwahillah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur pada malam yang berbahagia kali ini, masih di dalam surah Yusuf. Bahkan ini melanjutkan salah satu penggalan kisah hidup yang telah Allah gariskan dengan sedemikian indahnya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di perjumpaan yang lalu kita telah berupaya untuk bertadabbur ayat ke-42 dari surat Yusuf ini, ketika Nabi Yusuf ditawarkan untuk keluar dari penjara, kemudian beliau terjadi padanya apa yang terjadi, maka kelanjutannya ada di surat ke-12 ayat 50. Jadi kisah di ayat ke-42 berlanjut ke ayat ke-50. Ini skenario yang sangat baik, yang tentu saja Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran, bukan sekedar dibaca begitu saja, akan tetapi diresapi supaya menjadi satu hikmah yang bisa diteladani bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, terutama kita yang ada di ujung akhir zaman ini. Ayat ke-50 dari surat Yusuf, surat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Artinya raja, yakni pembesar Mesir ketika itu berkata kepada seorang utusannya, bawalah dia, yakni bawalah Nabi Yusuf alaihissalam itu kepadaku. Maka ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Nabiullah Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dengan kata lain apa? Ketika kali ini, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam didatangi seorang utusan raja yang jelas-jelas sudah mau membebaskan beliau dari penjara dengan menakwilkan mimpi sang pembesar Mesir ini, beliau tidak buru-buru untuk keluar dari penjara, akan tetapi beliau malah menanyakan dulu tentang keadaan wanita-wanita yang menggoda beliau, sehingga dengan sebab merekalah Nabiullah Yusuf alaihissalam dipenjarakan. Dan ini ternyata telah diberitahukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di dalam hadis nomor 3163 dari kitab Silsilah Hadis Sahih, dengan susunan ulang dari Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafidhahullah. Ini ada di jilid ketiga,
hadis nomor 3163. Tadinya kitab ini tidak mau dibawa, tapi karena sangat pentingnya ini untuk umat, jadi dibawa saja ya. Ani bin Abbas, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu', ajibtu li sabri akhi Yusuf. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku itu kagum dengan kesabaran saudaraku Yusuf, wa karamihi, juga kemuliaannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku kagum dengan kesabaran dan kemuliaan saudaraku Yusuf alaihissalam. Wallahu yaghfiru lahu, semoga Allah mengampuninya. Kenapa itu? Haitsu ursila ilaihi liyustafta fi ru'ya. yakni ketika datang seorang utusan raja kepada dia agar dia menafsirkan mimpi raja tersebut. Kata Nabi, kenapa? Walau kuntu ana, seandainya aku ada di posisi Nabi Yusuf ketika itu, lam af'al hatta akhruja, aku tidak akan mau menakwilkan mimpi itu sampai aku keluar dari penjara. Begitu. Ini menceritakan betapa kagumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di episode kedua dari kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Wajib tulis sabrihi wa karami, dan aku begitu kagum terhadap kesabaran dan kemuliaannya. Wallahu yaghfiru lahu, semoga Allah mengampuninya. Utiya liyakhruja falam yakhruj, dia sudah diminta untuk dikeluarkan tapi dia tidak keluar begitu saja, tidak menerima tawaran keluar dari penjara begitu saja. Hatta akhbarahum bi udri, sampai hingga beliau mengemukakan kepada para utusan raja itu udur beliau, yakni beliau ingin tahu keadaan wanita-wanita yang menggodanya itu jadinya sekarang bagaimana. Walaupun untuk ana, seandainya aku ada di posisi beliau ketika itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, labadartul baba, sungguh aku akan bersegera menuju pintu keluar penjara. Oh, gitu. Ini saking tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaulal kalimatu, seandainya bukan karena sebuah kalimat ucapan, lama labisa fisi jeni haitsu yubtagil faroja min indi ghairillahi. Nah, kita konsentrasikan di sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalimat terakhir ini, tadabbur yang telah lalu di ayat ke-42. Seandainya bukan karena ucapan Nabi Yusuf alaihissalam di ayat ke-42 itu, yakni di penjara, tentu dia, Nabiullah Yusuf alaihissalam, tidak akan mendekam dalam penjara, yaitu di episode pertama kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Apa itu? Qauluhu, yakni firman Allah yang Allah abadikan berkaitan ucapan Nabi Yusuf, uzkurni inda rabbik, yakni karena Nabiullah Yusuf dapat mencari kebebasan dari sisi selain Allah. Ini pikiran ketika itu, yaitu dengan ucapan Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika itu, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Nah, begitu. Terangkanlah kepadaku keadaan Tuanmu. Maksudnya ini hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Jarir. Maksudnya sebagaimana yang telah kita tadabbur bersama di pertemuan yang telah lalu, bahwasanya keadaanku ini terpenjara dalam terdolimi, dan sebetulnya aku ini tidak boleh dipenjara. Aku orang yang terdolimi. Maksudnya seperti itu. Jadi beliau dengan halusnya ucapan isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ketergelinciran seorang Nabi yang mulia alaihissalam, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, yang dikaruniai karunia berupa kemampuan takwil mimpi. Masya Allah ya, kita kalau bicara takwil mimpi teringat ujung akhir zaman ini dan zahirnya Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim hafizahullah beserta pasangannya. Nah ini pasangannya, jadi sepasang.
kalau percaya Al-Imam Al-Mahdi, tapi kok nggak percaya pasangannya, yaitu putra Bani Tamim, ini Allahu a'lam. Dan di akhirat bagaimana, Allahu a'lam. Ini sebagai renungan bagi mereka yang yakin terhadap posisi Al-Mahdi di sisi Allah, Said Qasim, tapi meragukan pasangannya berupa putra Bani Tamim. Hati-hati. Kita mengulang lagi perkataan yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya bukan karena suatu ucapan, tentu beliau tidak akan mendekam dalam penjara. yakni ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan ketergelincarannya yang diampuni Allah, beliau ada rasa berharap untuk terbebas di penjara dari sisi selain Allah. Waliyadzubillah. Dan menariknya ini juga Allah ingatkan di dalam salah satu mimpi dari Al-Mahdi itu sendiri. Ini salah satu ya dari sekian banyak yang menunjukkan hal itu. Ini dicetakkan ke yang masih tulisan emas dengan sampul hitam. Ini ada di halaman ke-67 ketika beliau di dalam mimpi itu Allah gambarkan bahwa beliau sedang dikejar oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Singkat cerita, Al-Mahdi terluka dan sebuah batu besar ada di sana. Kata Said Qasim, sebuah batu besar ada di sana dan batu itu terbuka dan mengatakan, Qasim, bersembunyilah di dalamku, aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal. Nah, ini mirip seperti utusan, sudah jelas-jelas dia itu datang kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk mengeluarkan beliau dari penjara, tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam teringat kepada Allah dan beliau tidak mengingat kebebasannya setelah episode datangnya utusan raja tersebut. Ini mirip sekali dengan skenario di dalam salah satu mimpi yang mulia dari Al-Mahdi berikut. Qasim, bersembunyilah di dalamku, aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal. Begitu. Seandainya Said Qasim bersembunyi di batu tersebut dengan tawaran tersebut, boleh tidak? Hilang. Ikhtilaf. Boleh ya. Mengambil sebab itu boleh. Akan tapi aku menolak, sedangkan Dajjal terus mendekat ke arahku dan mengatakan, Qasim, bersiaplah untuk mati. Akan tapi apa yang bisa kita petik faedahnya pada kesempatan kali ini adalah ketergantungan mutlak kepada Allah semata dan melepaskan diri dari kebergantungan kepada selain Allah. Melepaskan diri dari kebergantungan kepada selain Allah. Dia akan membunuhku, tapi saat itu aku memanggil Allah, ya Allah, tolong aku. Kemudian lafaz Allah turun dari langit dan kemudian Allah Azza wa Jalla melemparkan kilat ke atas gunung di dekat situ. Dan suara yang mengerikan dihasilkan dan gunung itu hancur setelah menjadi hitam. Dajjal pun pingsan dan terjatuh. Ini kembali kepada rumus 1 dikurang 1 sama dengan 3. 1 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi kalau pada masa Nabi Yusuf alaihissalam di episode pertamanya beliau berusaha menggunakan rumus apa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal ini rumus dunia, sebagaimana yang sudah kita singgung pada kesempatan lalu, bahwa kalau kita menggunakan rumus dunia 100%, kita tidak akan mampu mengalahkan orang-orang kafir dengan pertolongan Allah. Kita akan dibiarkan untuk bergantung kepada kekuatan yang Allah anugerahkan kepada diri sendiri, tanpa sadar bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Begitu. Jadi di episode kedua kehidupan Nabi Yusuf, barulah beliau dengan taufik dari Allah, dia menggunakan rumus 1 dikurang 1 sama dengan 3. Beliau punya satu kesempatan yang ditampakkan Allah ketika itu, yakni tawaran yang jelas-jelas ini utusannya raja, ayo keluar, tapi tak wilkan mimpi ya, begitu. Tapi beliau mengorbankan kesempatan itu di sisi Allah untuk beliau persembahkan kepada Allah. Artinya 1 dikurang 1 hasilnya 0.
Tidak, ternyata hasilnya 1 dikurang 1 sama dengan 3. Yang pertama, beliau benar-benar keluar dari penjara tanpa mengambil sebab tersebut. Nah ini ya, luar biasanya skenario Allah. Beliau benar-benar tetap keluar dari penjara tanpa mengambil sebab tersebut. Yang kedua, beliau dengan izin Allah menyelamatkan seluruh rakyat Mesir ketika itu dari kekeringan. Dan ketiga adalah episode kehidupan selanjutnya dari Nabiullah Yusuf alaihissalam beserta saudaranya Bunyamin dan keluarganya dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Begitu, yang tersisa, yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti jejak kaki beliau sebagai seorang utusan Allah. Dan menariknya, ini juga Allah singgung di dalam salah satu mimpi saudara kita, yakni Ustadz Abu Kasya. Ini mimpinya tanggal 12 Juli, berkaitan tentang 3 tamu asing ke tanah Uzlah Bukit Lebah, yang membuat salah seorang ummah di sini resah. Kemudian dia melapor ke Mas Dedi. Dia khawatir, cemas. Ini manusiawi ya. Ini manusiawi. Dia melapor ke Mas Dedi disebabkan kecemasan beliau. Maka jawabnya Mas Dedi apa di mimpi itu? Apa? Ini biarkan saja. Coba bayangin ekspresinya Mas Dedi waktu mengatakan seperti itu gimana? Biarkan saja, ya kan? Ini kalau ditanggapi sama orang-orang duniawi, aduh ini bagaimana coba ya? Ini sudah jelas-jelas kalau 1 dikurang 1 itu 0. Ini bagi orang-orang dunia kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi disinilah di dalam takwilnya disimbolkan bahwa Mas Dedi menggunakan rumus 1 dikurang 1 sama dengan 3 tadi. Di takwil mimpi itu tentang perkataan Mas Dedi, biarkan takwilnya yakni keteguhan hati, tawakal dan pemahaman qadar. Begitu. Berarti sudah memahami skenario langit dan tidak panik terhadap fitnah atau upaya pembongkaran. Yani upaya pembongkaran rahasia ilahi. Dengan kata lain, Mas Dedi sudah biarkan saja, karena setahu saya di sini sudah dirancang sebaik-baiknya, sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. Artinya apa? Di titik-titik tertentu kita berkomunikasi kepada Allah. Ya Allah, ini kira-kira yang paling baik saya bergerak bagaimana atau diam saja, begitu. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan lalu ketika Ibunda Hajar, ibunya Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika sudah ditampakkan air mata air Zam-Zam setelah malaikat Jibril mengetukkan kakinya ke tanah, beliau dengan rasa manusiawinya, dengan rasa sayangnya kepada anaknya, untuk mengumpulkan air-air itu dengan apa? Di sisi-sisi pancaran mata air itu dikelilingi sama batu-batu kecil. Maksudnya supaya terkumpul, supaya tidak meluber kemana-mana atau bahkan surut. Akan tapi apa? Bahwa Nabi SAW mengabarkan seandainya beliau tidak menaruh batu-batu itu, niscaya itu akan justru menjadi berkah yang mengalir ke permukaan bumi, menjadi sungai yang penuh berkah sehingga lebih mudah diambil oleh seluruh umat manusia sepeninggal beliau. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang Allah mudahkan bagi kita dalam kajian tadabbur Quran kali ini. Semoga bermanfaat di dunia yang fana ini hingga kelak di jannahnya Allah yang abadi. Dan ingat, kita harus tetap berupaya bekerja keras untuk maslahat agama sebagaimana di dalam Al-Quran dan Sunnah, juga di dalam kalimat-kalimat yang sangat tegas di dalam Mubasyirat Al-Mahdi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang mana diantaranya kerja keras dari orang-orang yang telah yakin akan mubasyirat itu membahagiakan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika penyusunan roda gerigi emas. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya.
dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.